Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garut Channel. Kembali lagi di pembahasan Alpha Tauri F1 Team tahun 2023. Dan selamat datang di part 2-nya. Dan ini adalah part 2 dari pembahasan Alpha Tauri. Bila kalian penasaran dengan part pertamanya, gue di sana membahas pada bagian part depan dan samping. So, kalian bisa cek videonya di sebelum ini. Dan di sana gue sudah membahas untuk bagian depan mobil dan bagian samping mobil. Dan di part 2 ini gue akan bahas khusus untuk bagian belakang dan bagian detail. So, kita akan mulai untuk bagian belakang di sini. Untuk bagian belakang Alpha Tauri dengan kode bodi AT04 yaitu Alpha Tauri Team 2023. Mereka mempunyai bentuk seperti ini. So, seperti biasa, highlight utama dari bentuk elemen triple downforce di bagian belakang mobil yaitu terdapat rear wing dengan tulisan Alpha Tauri-nya di sini adalah DRS mereka atau DRS flaps mereka, dan di bawahnya terdapat main flaps, main plate di sini. Ini adalah main plate-nya. Lalu di bawahnya ada knalpot, dan di sini terdapat desain cannon yang putih-putih ini. Ini adalah desain cannon mereka. Lalu di bawahnya terdapat beam wing, dan di bawahnya terdapat diffuser seperti ini. Dan untuk beam wingnya, mereka mempunyai dua flaps di beam wing di salah satu sisi, yaitu flaps yang pertama ini dan flaps yang kedua ini. Ini adalah flaps pertama dan flaps kedua. Untuk utamanya adalah seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini ya. Untuk utamanya. Nah, seperti ini, dan yang atas ini adalah flaps yang utamanya, yang atas, dan yang flaps yang bawahnya adalah seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi mereka mempunyai dua flaps di beam wingnya dan mirip bentuknya dengan Red Bull. Ini karena Alpha Tauri adalah tim satelit Red Bull, sehingga akan ada beberapa elemen desain yang mirip dengan Red Bull yang di minggu lalu sudah gue bahas. Seperti itu. Oke, itu untuk bagian belakangnya. Dan kita akan masuk ke bagian detail. Kita akan lihat detail-detail apa saja yang ada di Alpha Tauri AT04 ini. Oke, ini adalah bagian part detailnya, yang dimana gue akan bahas di sekitaran sidepod dengan inlet sidepodnya. Yang kedua adalah desain cannon, dan yang ketiga adalah floor bagian Alpha Tauri ini. So, kita akan mulai dari bagian inlet sidepodnya. Untuk inlet sidepodnya mereka berbentuk seperti ini. Mereka berbentuk setengah oval di sini, yang dimana bentuk ini lebih cenderung mirip ke inlet sidepodnya Ferrari, dan berbentuk sederhana seperti ini. Tidak banyak hal-hal menarik, dan ini sangat berbeda dengan Red Bull, yang dimana Red Bull memiliki sidepod yang berbentuk lebih cenderung kotak di sini, dan terdapat moncong atau penampang pada bagian bawahnya yang lebih maju ke depan sini. Nah, seperti ini. Ini ke bawah. Nah, kalau Red Bull lebih cenderung ke arah kotak inlet sidepodnya. Kalau Alpha Tauri mereka memakai desain konsep dari Ferrari, yaitu lebih cenderung ke oval, setengah oval di sini. Dan di sini terdapat inlet sidepodnya, dan kita akan masuk ke bagian tengahnya, yaitu geometri dari sidepod mereka. Seperti itu. Sebentar. Nah, untuk geometri dari sidepod mereka
sudah gue bahas di part sebelumnya. Ini part pertama. Gue akan highlight lagi, yaitu dimana geometri dari setpot AlphaTauri ini mereka berbentuk downwash ke bawah seperti ini, yang mirip-mirip dengan Red Bull, sedikit mirip dengan Red Bull. Lalu di sini terdapat area undercutnya. Ini adalah area undercut di bawah setpot mereka. Dan ini memberikan efek air terjun ke bawah di sini, sehingga untuk mengenerate extra downforce di bagian diffuser. Dan di sini terdapat area bukaan yang cukup lebar di sini di bagian bawah desain Canon, yaitu adalah desain coke bottle untuk membuka atau memperlebar luasan dari area celah belakang mobil untuk memperbanyak volume yang bisa menekan diffuser pada bagian belakang mobil di situ. Seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian atasnya setpot. Kita akan lihat bentuknya seperti apa. Oke. Ini adalah bagian atas setpotnya. Berbentuk sederhana, namun di sini terdapat highlight kecil utama di sini. Bukan hanya desain setpot downwash milik Red Bull yang diadopsi oleh AlphaTauri, namun desain kolam yang dimiliki oleh setpot Ferrari, AlphaTauri juga pakai itu. Yang dimana bila kita lihat di sini, di bagian sini, ini adalah setpot permukaan utamanya, yang di sini adalah downwash ke bawah. Di sini ke arah bawah, dan ini akan naik sedikit di bagian diffuser. Ini adalah area coke bottle-nya. Nah, untuk bagian dalam setpot AlphaTauri ini, mereka seperti dilindungi oleh pagar di sini. Dan ini adalah kolam mereka atau area cekungan setpot AlphaTauri mereka. Nah, seperti itu. Ini adalah kolamnya. Maksudnya dinding kolam tersebut, sehingga menimbulkan efek seperti cekung ke dalam di sini ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga menimbulkan efek kolam, yang dimana efek kolam tersebut dimaksudkan untuk apa? Untuk efek kolam itu sebenarnya untuk menjaga konsistensi udara airflow yang ada di atas setpot agar ditujukan langsung ke bawah mobil, yaitu ke area coke bottle dan diffuser, sehingga tidak adanya area yang bocor ke bagian samping mobil di sini. Tidak adanya area yang bocor ke samping mobil. Tentu pasti ada area bocornya, pasti ada. Namun bukan itu yang dimaksudkan dari desain kolam. Airflow pasti atau udara pasti akan memenuhi bagian sekitar mobil, namun tidak secara spesifik airflow tersebut ditujukan kemana, seperti itu. Nah, untuk desain kolam seperti ini, airflow tersebut ditujukan secara spesifik langsung ke bagian mobil ke bagian area mobil yang ditujukan, yaitu ke bagian bawah mobil, yaitu ke area diffuser dan coke bottle di sini, untuk mengenerate atau mengcreate downforce di mobil tersebut. Seperti itu. Itulah sebenarnya fungsi utama dari setpot desain kolam tersebut. Oke, kita akan masuk ke bagian ke bagian desain Canon mereka, yaitu sebentar, desain Canon mereka. Nah, untuk desain Canon mereka sebenarnya bentuknya sederhana di sini. Gue akan coba cari gambar yang lebih menarik lagi.
Nah, untuk desain cannon mereka sebenarnya mirip dengan Red Bull di sini, namun ada sedikit perbedaan yang cukup menarik di desain cannon AlphaTauri ini ketimbang Red Bull atau tim-tim lainnya. Yang dimana desain cannon mereka yang kita tahu di sini kan adalah desain cannon untuk memberikan ruang atau celah khusus untuk exit radiator louvre, exit radiator. Di sini tidak terlihat, namun aslinya terlihat ada kecil di sini. Di sini terdapat kecil louvre exit kecil di sini untuk membuang airflow udara panas ke belakang mobil dan nanti akan ditujukan ke bagian beam wing tersebut. Nah, bukan masalah itu di sini, tapi desain cannon mereka sedikit unik. Kenapa? Kalau kita lihat dari belakang secara penuh di sini, desain cannon mereka sedikit unik karena mereka mempunyai kolam pada desain cannon mereka. Jadi kolamnya bukan hanya di setpot, namun juga terdapat di bagian desain cannon mereka, yaitu di sini. Nah, ini adalah lekukan utamanya, melingkar seperti ini. Dan ini adalah cekungan kecil di sini. Nah, seperti itu. Nah, louvre exit tersebut biasanya terdapat di bagian di sini. Nah, seperti itu. Louvre exit tersebut terdapat bagian di situ seperti biasa. Pada umumnya, louvre exit radiator tersebut terdapat di situ. Dan desain cannon melengkung ini, yang kolam ini sebenarnya fungsinya juga sama yang dengan ada di desain setpot, yaitu menjaga konsistensi udara yang terbuang atau mengaliri louvre exit tersebut agar langsung ditujukan ke bagian beam wing mobil tersebut. Di sini. Nah, jadi panas dari louvre exit tersebut akan langsung mengalir ke bagian beam wing, tidak bocor ke bagian setpot di sini. Seperti itu. Karena adanya desain cannon pada bagian karena adanya desain kolam pada bagian desain cannon mereka. Seperti itu. Itu untuk desain cannonnya. Kita akan masuk ke bagian floor mobil AlphaTauri. Nah, ini adalah bagian floornya. Seperti sudah dijelaskan pada bagian part pertama, yang dimana floor dari AlphaTauri ini mempunyai sedikit hal unik di sini, yaitu ini adalah separator atau flaps di floor yang berfungsi untuk meningkatkan atau pendistribusian udara yang masuk ke bagian leading edge sini, atau floor fences di bagian dalam leading edge tersebut akan disalurkan dan dibuang ke bagian atas mobil seperti ini. Sebelum itu kita akan masuk ke bagian undercut sini. Ini adalah bagian undercutnya. Memang tidak terlalu besar ketimbang tim-tim lain, utamanya adalah Red Bull, dan ini cukup sederhana dan kecil untuk AlphaTauri ini. Namun mereka mempunyai leading undercut yang melengkung ke bagian bawah sini, seperti itu. Nah, jadi udara yang ada di depan mobil akan disalurkan ke bagian bawah setpot ini, masuk ke area undercut di sini untuk memperkuat area downforce pada bagian atas floor di sini. Seperti itu. Jadi udara yang ada di atas floor
akan mengalir di bawah setpot sini dan akan naik ke atas diffuser untuk meningkatkan efisiensi downforce pada bagian mobil tersebut. Dan kita akan kembali lagi di bagian floor. Di sini, karena tadi udara masuk dari leading edge dan floor fences di sini, seperti itu. Dan terdapat area celah atau bukaan di sini, sehingga udara akan masuk, sehingga udara akan keluar dari bagian bawah floor naik ke atas mobil seperti ini. Ini akan bercampur dan bergabung dengan udara pada atas floor di sini untuk mengikat atau mengunci dalam tanda kutip airflow, dan ini akan menimbulkan efek mobil seperti down ke bawah seperti itu, dan itu dinamakan downforce effect seperti itu. Jadi seolah-olah bukan seolah-olah, pada aslinya mobil akan lebih cenderung ke bagian bawah, lebih ceper ke arah aspal, lebih ceper, dan di situ sangat berbahaya karena downforce bisa hilang karena tekanan udaranya berubah menjadi lebih tinggi dan tidak beraturan, sehingga akan menimbulkan efek proposing, yaitu di mana mobil akan mantul-mantul ke bagian. Jadi mobil ini adalah aspal sebenarnya, ini adalah aspal, ini adalah mobilnya. Jadi efek proposing, mobil itu akan mantul-mantul ke bagian bawah, nanti akan ke bagian atas lagi, ke bawah lagi, ke bagian atas lagi, secara berulang dan secara cepat amplitudonya. Dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan driver karena mobil menjadi tidak seimbang dan akan kehilangan downforce sebenarnya. Jadi downforce yang sangat kuat dan airflow yang tidak terkendalikan akan tiba-tiba secara loose downforce dan kehilangan downforce, dan digabung dengan suspensi yang sangat keras akan menimbulkan efek proposing, yaitu efek mobil akan mantul-mantul seperti naik turun seperti itu, dan akan membahayakan bagi drivernya. So salah satu caranya adalah mengurangi efek tekanan yang ada di bagian bawah floor dan akan membocorkan ke bagian atas mobil, atau dalam kata lain akan membuat efek outwash ke bagian luar mobil untuk membocorkan atau mendistribusikan beban angin yang lebih merata daripada full di bawah floor mobil tersebut. Dan salah satunya adalah membuat area bukaan di sini. Seperti itu. Ini adalah area bukaannya, flaps di bagian floornya, dan ini akan membuat aliran airflow akan naik ke atas floor seperti itu, dan akan mengunci airflow yang ada di atas setpot, yang ada di atas floor tersebut. Seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia akan bergabung dengan airflow udara yang ada di atas floor tersebut. Seperti itu. So, oke guys, ini adalah mobil dari tim satelit Red Bull, yaitu tim Scuderia AlphaTauri dengan kode bodi AT04 atau AT04. So, bagaimana aerodinamikanya? Menarik bukan? Dan seberapa mirip dengan Red Bull atau tim utama mereka? Dan terima kasih guys sudah menonton, dan ini adalah tim terakhir di F1 2023 yang gue bahas aerodinamikanya. Dan di next gue akan lanjutkan pembahasan aerodinamika mobil apa itu. So stay tune di channel gue, dan terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. Dan terima kasih sudah menonton, and see you guys on the next video. Bye bye.